Baik, jadi di sini tuh saya ingin mendemokan aplikasi baru, yaitu aplikasi yang mengatur penjadwalan, bisa juga untuk penyimpanan catatan, note, kemudian ada diary juga. Untuk kedepannya nanti bakal saya tambahin fitur-fitur baru. Cuma untuk sementara untuk penyimpanan catatan sama ngatur jadwal kita gitu. Nah, di sini adalah halaman loginnya. Kemudian kalau misalnya belum punya akun, nanti teman-teman daftar dulu di sini. Setelah selesai daftar, nanti teman-teman harus verifikasi dulu ke email. Nanti ketika berhasil register, email verifikasinya bakal dikirim. Nah, nanti teman-teman cek ke emailnya, kemudian verifikasi. Setelah verifikasi baru bisa login kan ke sini gitu. Kalau belum diverifikasi nanti bakal muncul notif gagal login karena harus verifikasi dulu. Seperti itu. Kalau lupa atau misalnya emailnya nggak kirim, nanti bakal otomatis muncul button kirim ulang untuk verifikasinya gitu. Teman-teman bisa diklik. Di sini saya masukkan login pakai akun saya. Berhasil masuk, halaman utamanya atau halaman homepage-nya adalah seperti ini. Di bagian atas menampilkan waktu sekarang Sabtu ini saya pakai lokalisasi Indonesia, jadi pakai bahasa Indonesia untuk keseluruhannya. Kemudian di sini ada daftar agenda, jadwal itu dibagi dua. Kalau saya jadwal berdasarkan agenda itu jadi acara-acara gitu untuk ngatur waktu acara, waktu jadwal, tapi dalam kurun waktu tertentu. Kalau yang kedua dalam mingguan, jadi dimana jadwal mingguan ini bakal tetap seperti itu setiap minggunya, nggak berubah. Kemudian ini untuk gambaran singkatnya saja, jadwal mingguan yang ditampilkannya itu cuma hari sekarang, hari itu hari Sabtu. Kalau misalkan kita mau lihat keseluruhannya untuk agenda atau jadwal mingguan, tinggal klik lihat semua. Kemudian di home-nya ini ada menu, di bagian menu ada nama, ada email, kita bisa ganti nama, ada daftar catatan, ada daftar diary, ada reset password, dan juga ada keluar logot. Kita akan cek dulu yang agenda di sini. Untuk agenda tinggal lihat semua untuk melihat keseluruhan agenda. Di sini saya punya satu agenda. Ini bisa kita klik, bisa menampilkan halaman detailnya. Agendanya ada liburan Pantai Bali, kemudian ada keterangan waktunya, ada deskripsi. Seperti itu. Kalau misalkan kita mau edit, tinggal diedit. Nanti tinggal masuk ke halaman edit. Atau misalnya mau dihapus, ya dihapus. Atau kita juga bisa nambahin agenda baru. Untuk pencarian juga bisa di sini tinggal dicari. Nanti kalau misalnya ada agendanya banyak, kita bisa cari. Kemudian untuk jadwal yang mingguan. Untuk jadwal yang mingguan itu di sini ditampilkan keseluruhan. Jadwal mingguan saya itu seperti ini. Di sini dibagi waktunya adalah ada siang dan malam. Kemudian misalnya kita bisa diklik di bagian sini, bisa lihat posisinya, oh ini adalah isoma. Keterangannya istilah sholat makan. Kemudian ada juga sedang waktu tidur. Kemudian dari sini kalau kita klik ada jadwal mengajar dan lainnya, teman-teman bisa tambahin. Nah di sini untuk yang foto tidak bisa diklik karena ini adalah jadwal kosongnya. Seperti itu. Untuk kurun waktunya di sini saya set sebagai setengah jam. Kemudian untuk tipe lihat jadwalnya saya bikin dua. Yang pertama dalam bentuk tabel dan yang pertama bentuk tabel dan yang kedua itu berbentuk list. Jadi seperti ini listnya. Ini ada jadwal apa saja, jadwal yang kita daftarin sebagai jadwal mingguan. Ada jadwal mengajar untuk A, untuk si B, terus ada jadwal yang lainnya. Kita bisa lihat keterangannya, yaitu ada jadwalnya kapan saja, yaitu hari Senin jam berapa aja, hari apa kapan aja, kita juga bisa dilihat di sini. Kalau misalkan ada perubahan jadwal seperti itu. Nah, contoh yang lain ini dia ada hari apa aja kayak gitu. Seperti itu untuk keterangan. Jadi ada dua bentuk. Kalau misalkan kita mau nambahin ini nih jadwal baru, kita harus tambahin dulu. Tambah misalkan jadwal apa gitu ya. Nanti tinggal ditambahin. Kemudian untuk pembedanya di sini ada pakai warna gitu. Kalau misalkan kita mau edit misalkan jadwal mengajar untuk ini. Nah, ini kan belum ada nih, kita mau nambahin nih buat ini. Maka kita bisa ke sini dulu ke bagian menu kelola jadwal mingguan. Kita pilih dulu. Kita akan tampilkan tabel secara keseluruhan sama kayak tadi, cuman di sini itu kita bisa olah hari apa aja, mana aja yang gitu. Nah, misalkan kita mau tambahin jadwal baru untuk yang ngajar yang kedua tadi. Di caranya sini dijelasin ada kita harus bikin dulu yang tadinya yang bentuk listnya itu,
jadwal mingguannya yang ada warnanya itu harus bikin dulu, baru kita bisa ke sini. Ini ada panduannya. Yang pertama kita ke menu dulu sini mau apa, mau nambah jadwal baru atau menghapus. Kalau ngapus kita tinggal pilih salah satu jadwal di sini terus di delete. Tapi kalau misalkan kita mau nambahin tinggal tambah baru, di sini akan bisa diseleksi mana aja. Kalau yang udah ada jadwalnya kita nggak bisa klik, nggak bisa ngeseleksi. Tapi kalau yang masih kosong kayak gini kita bisa seleksi. Misalkan yang ini kita seleksi. Nah ini baru kita tambahin. Nah ini daftarnya, keterangan harinya dan jamnya jam berapa aja. Kita pilih jadwal mingguan yang udah kita bikin yang ada warna tadi. Misalkan untuk yang ini, yang warna ungu ini, jadwal ini. Kita pilih, maka kita akan daftarin jadwal-jadwal waktu ini untuk jadwal mingguan yang ini. Setelah itu kita tambahin. Ya. Nah, maka di sini akan diupdate lagi nih jadwalnya diterapin sesuai waktu dan harinya. Hari apa. Kita bisa kembali dulu di sini. Kemudian kita lihat jadwal dalam bentuk tabel, lah muncul di sini jadwal terbarunya yang udah kita tambahin. Kalau kita lihat dalam bentuk list, kita buka lihat detailnya, maka akan muncul hari Kamis jam berapa aja, hari Jumat jam berapa aja, hari Sabtu jam berapa aja, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita nambahin waktunya salah nih, kita mau hapus, kelola jadwal mingguan lagi, kita cari mana tadi yang mau dihapus. Kita scroll dulu di sini. Nah terus kita pilih dulu aksinya, kita mau hapus. Kalau yang putih mah nggak bisa, soalnya kita mau hapus, yaitu jadwalnya udah ada. Tinggal kita seleksi lagi, misalkan yang mana nih. Kita mau nyeleksi yang ini nih, ini yang dihapus salah jadwal. Kita ke seleksi, kemudian kita hapus. Ya, seperti itu. Kita back lagi, itu udah aku hapus. Kita lihat lagi tabelnya, udah kehapus nih. Kayak gitu ya. Jadi itu untuk kelolanya. Kemudian untuk jadwal mingguan ya. Di sini juga ada fitur untuk nah ya, agenda belum kayaknya. Agenda tambah. Oh ya tadi udah. Di sini di menunya ada note sama diary untuk penyimpanan catatan. Cuman catatannya kan dibagi dua, beda kalau note sama diary. Kalau note mah lebih ke catatannya bebas gitu ya. Ini saya punya catatan saya, teman-teman punya catatan apa, misalkan kita ada sesuatu yang mesti kita catat, tapi kita kita nggak ada kertas, misalkan kita lagi di jalan atau lagi di mana, kita bisa pakai aplikasi ini, kita catat judulnya apa, deskripsinya apa, terus nanti juga bakal di set waktu dibuatnya kapan. Kita bisa lihat detailnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa edit. Kalau yang ini kayak saya lupa ganti, sebetulnya ini adalah detail note catatan ya. Kalau untuk datanya sih udah benar. Kemudian itu untuk catatan kita juga bisa cari kayak yang di jadwal agenda. Kalau untuk yang diary itu lebih simple, sederhana lagi. Jadi itu cuma satu data, yaitu tentang kontennya. Kan hari ini terjadi apa aja kita tulisin kayak curhat gitu ya, penyimpanan curhat biasa lah, diary yang biasanya gitu. Ya save. Kita coba tambahin data baru, muncul. Kalau kita klik maka langsung ke halaman detail diary-nya, dia akan menampilkan data-datanya kayak gitu. Kemudian kalau misalnya gini, sekitar ini kan diary hari ini ya, hari Sabtu 8 Januari 22. Kalau kita tambahin diary baru lagi dengan hari yang sama, maka akan gagal, karena di hari itu kita nggak bisa nyimpen dua data diary dalam satu hari yang sama gitu. Jadi satu diary satu hari gitu. Kalau misalkan kita mau ubah ya tinggal edit, jangan ditambah baru gitu. Edit aja di sini, hapus, ganti sama data yang baru gitu, tinggal save. Oke. Kayak gitu ya. Jadi untuk launching aplikasi baru ini sih ya, fiturnya terutama sebetulnya ada 4. Ada agenda, kelola jadwal mingguan, kemudian ada kelola note, catatan, sama diary kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman agak lupa nih passwordnya, bisa di reset password, nanti akan dikirim link resetnya ke email. Untuk kalau misalkan keluar mungkin aku tinggal keluar aja gitu. Cuman kalau untuk fitur yang
notifikasinya ini masih lagi dikembangin gitu, sementara seperti ini dulu. Nah ini tadi kan kita udah tambahin nih jadwal mingguan yang baru, di sini udah muncul satu yang warna ungu, itu tentang judulnya apa, keterangannya apa, karena dia bertepatan hari sekarang gitu. Oke, mungkin nah untuk agenda nih, untuk agenda yang ditampilkan di halaman home, meskipun kalau kita lihat keseluruhannya ada, kalau agenda yang di halaman home itu sama seperti mingguan, yaitu cuman menampilkan jadwal yang hari ini aja. Karena hari ini nggak ada, maka tidak ada agenda. Karena ini agendanya udah kelewat. Misalnya kalau kita mau bikin agenda baru nih, judulnya apa, deskripsinya apa, tanggalnya itu kita mau pilih tanggal yang sekarang biar nanti tampil di halaman home. Jamnya jam sekarang misalkan, tinggal oke, ya, maka di halaman home dia bakal muncul satu data kayak gini bentuknya. Kalau kita klik akan menampilkan halaman detailnya. Tapi ini cuma satu aja, yaitu jadwal agenda di mana waktunya adalah sekarang, hari sekarang gitu. Kalau jamnya bebas, tapi harinya hari sekarang kayak gitu. Kalau untuk melihat secara keseluruhan, lihatnya di sini seperti itu. Dan ini kalau misalkan ada lebih satu, bisa di scroll. Kalau kita tambahin satu lagi agenda, yang agendanya itu hari ini sekarang, maka di halaman home akan muncul agenda 2. Jadi ini bisa di scroll ya. Tuh. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk demo aplikasi di asisten, namanya aplikasi di asisten. Sekian, terima kasih.